Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Guru Metik kali ini akan menjumpai saudara-saudara, teman-teman, adik-adik semua. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai Pancasila. Baiklah, dalam pembahasan mengenai Pancasila kali ini, marilah kita awali dengan mencari tahu pengertian dari Pancasila itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, dari Bapak Muhammad Yamin atau Master Muhammad Yamin mengatakan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, disimpulkan oleh Bapak Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian yang kedua, dari Insinyur Soekarno, walaupun kata Pancasila bukan berasal dari dirinya, tapi pendapat dari Bapak Muhammad Yamin, dan ada juga yang mengatakan itu pendapat dari temannya yang dari Bali. Tapi kata Pancasila memang muncul pertama kali dalam pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang ketiga, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yang cuplikannya akan kita dengarkan setelah ini. Jadi Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Mari kita simak cuplikan pidato Pak Karno berikut ini. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu. Menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya, pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Apakah fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Yang pertama adalah sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pandangan dan sistem nilai yang menjadi dasar pemikiran dan pedoman bagi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh negara.
Yang kedua adalah sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, namun juga berperan sebagai landasan hukum yang memandu pembuatan undang-undang dan peraturan di Indonesia. Kehadiran Pancasila dalam ranah hukum menjadi penegas komitmen negara dalam menetapkan nilai-nilai luhur dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila mencerminkan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia seperti semangat gotong royong, toleransi, dan keberagaman. Nilai-nilai ini menjadi bagian integral dalam membentuk identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan daripada hukum lainnya. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi pijakan utama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Berikutnya, yang kelima adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila merumuskan tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia seperti mencapai keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita ini menjadi penuntun dalam setiap langkah pembangunan yang diambil oleh negara. Berikutnya, yang keenam adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila merupakan cermin dari nilai-nilai kebudayaan dan etika yang melekat pada masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan jati diri bangsa yang kaya akan keberagaman dan keindahan dalam bersatu dalam perbedaan. Berikutnya, yang ketujuh adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila sebagai pandangan hidup yang membimbing individu dalam mengambil keputusan dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang diwakili oleh Pancasila. Hal ini menegaskan komitmen setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai luhur. Berikutnya, yang kedelapan adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai kesepakatan moral dan etika luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan komitmen untuk membangun negara yang adil dan beradab. Hal ini menjadi pondasi kuat dalam pembangunan harmoni dan kebersamaan di tengah perbedaan. Berikutnya, yang kesembilan adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Dalam hal ini, Pancasila berperan dalam mempersatukan bangsa Indonesia dengan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan keberagaman sebagai falsafah hidup. Nilai-nilai tersebut menjadi perekat kuat dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Lalu, kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka ya? Nah, ini jawabannya bro. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus memiliki 3 dimensi. Yang pertama, harus memiliki dimensi realita, yaitu suatu ideologi yang bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, memiliki dimensi idealisme, di mana nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan atau utopia saja. Dan yang ketiga adalah memiliki dimensi fleksibilitas atau pengembangan, di mana ideologi dapat dikatakan terbuka apabila suatu ideologi memiliki keluasan yang merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati dirinya. Jadi nggak kaku guys maksudnya. Terus
ya, tidak tertutup ya. Jadi tapi untuk Pancasila itu masih bersifat fleksibel. Demikian guys, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Dan selain itu, di dalam fleksibilitasnya Pancasila itu harus mengandung nilai-nilai ya, setidaknya ada 3 nilai guys sebagai syaratnya, yaitu yang pertama memiliki nilai dasar, yaitu merupakan nilai-nilai dasar yang relatif tetap yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua memiliki nilai instrumental, yaitu merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar TAP MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang ketiga memiliki nilai praksis, yaitu merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Misalnya saling menghormati, saling bekerja sama, kerukunan dan sebagainya. Demikian guys 3 syarat nilai yang harus dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lalu siapa yang membuat lambang Garuda dan menciptakan lagu Garuda Pancasila? Nah, untuk menjawab itu guys, simak ini sampai tuntas.
maju,